Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-8 materi kita tentang kalkulasi biaya proses. Jadi kalkulasi biaya proses merupakan perhitungan biaya yang dilakukan secara periodik pada kegiatan produksi massal berkelanjutan. Terlihat dari karakteristiknya, proses produksinya bersifat terus-menerus sehingga produk yang dihasilkan juga relatif homogen dan berdasarkan standar. Ini ya, produknya sifatnya massa. Untuk perhitungan biaya per unit masih sama, yaitu total biaya produksi dibagi dengan total unit produksinya. Pengumpulan biaya didasarkan pada periode waktu tertentu, misalnya 1 semesteran atau semesteran, misalnya tahunan, dan lain-lain. Kita lanjut ke tahapan kalkulasi biaya proses. Yang pertama adalah menghitung UEP-nya. UEP atau unit ekuivalen produksi, yaitu produk yang diserahkan dengan produk jadi. Jadi UEP ini nanti digunakan untuk menghitung biaya produksi per unit. Lalu setelah UEP-nya dihitung, kemudian kita menghitung biaya produksi per unit, lalu menyajikan ke dalam laporan biaya produksi yang isinya harga pokok produk selesai dan harga pokok produk yang masih dalam proses. Perhitungan UEP ini ada rumusnya. Jadi untuk bisa paham rumusnya ini tergantung nanti dilihat dari contoh kasus di soalnya seperti apa. Kita lihat langsung ke contoh soal ya. Di sini PT Sabar mengolah produknya adalah makan unggas melalui 2 departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan departemen penyelesaian. Data pada bulan September 2020 disajikan sebagai berikut. Yang pertama tentu untuk data produksi, ini produk masuk prosesnya atau inputnya 48.000 unit, kemudian produk yang selesai yang bisa langsung ditransfer ke departemen selanjutnya adalah 47.800 unit. Dan di bagian bawah ini merupakan produk hilang awal proses 20 unit, produk dalam proses akhir 180 unit. Ini tingkat penyelesaian. Ada biaya bahan dan biaya konversi. Biaya konversi ini biaya terdiri dari biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Tingkat penyelesaian untuk departemen pencampuran, biaya bahannya 100%, penyelesaian juga sama, tingkat penyelesaian 100%, dan lain-lain bisa dilihat di sini ya. Kalau dilihat dari soal di sini, ini menggunakan rumus UEP yang mana? Unit ekuivalen produksinya bisa menggunakan yang produknya hilang di awal proses, karena tidak ada produk cacat, tidak ada produk rusak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, produk hilang awal proses, atau sama ya, menggunakan metodenya ada 2, metode rata-rata tertimbang dan first in first out. Kita gunakan yang metode rata-rata tertimbang. Oke, untuk unit ekuivalen produksi ini dihitung pertama kali karena memang sesuai dengan yang ditanyakan. Pertama menghitung unit ekuivalen produksi, lalu menyusun laporan harga pokok produksi masing-masing 2 departemen. Jadi kita masih menghitung biaya produksi. Masih ingat ya, ada bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan FBOP. Kita lanjut saja ke penyelesaian. Yang pertama, hitunglah unit ekuivalen produksi. Jadi penyelesaian yang pertama, saya tulis di sini penyelesaian adalah perhitungan unit ekuivalen produksi baik departemen pencampuran dan departemen penyelesaian. Unit ekuivalen produksi atau UEP ya, UEP. Kita tulis saja rumusnya, produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir, produk dalam proses akhir yang sudah dikalikan dengan tingkat penyelesaian atau TP. Ya. Pada departemen penyelesaian, departemen pencampuran
untuk biaya bahan atau bahan baku langsung ya. Kita lihat produk selesainya berapa, PDP akhirnya berapa, dan tingkat penyelesaiannya berapa. Kita coba cek di soal. Produk selesai itu artinya produk yang siap untuk ditransfer ke departemen selanjutnya. Maka produk selesai merupakan yang bagian ini nih, yang 47.800 unit. Berarti kita masukkan di sini nilainya 47.800 unit. Ini boleh ditulis. Ditambah dengan produk dalam proses akhir. Jadi kita fokus ke departemen pencampuran. Produk dalam proses akhir 180 unit yang dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Pada biaya bahan tingkat penyelesaiannya sudah 100%. Jadi kita masukkan di sini 100%. 47.800 unit ditambah dengan 180 dikali 100%, nilainya 47.980 unit. Ini untuk bahannya. Lalu kita cari biaya konversi. Biaya konversi ini terdiri dari PTKL dan BOP ya. Untuk produk selesainya sama karena pencampuran. Produk selesainya 47.800 unit. Dan produk dalam proses akhirnya juga sama 180 unit dikali dengan tingkat penyelesaian pada biaya konversi. Ini tingkat penyelesaiannya 60%. Jadi kita tulis di sini 60%. Dihitung hasilnya 47.908 unit. Sudah selesai di departemen pertama, kita lanjutkan ke departemen kedua, yaitu departemen penyelesaian. Pada departemen penyelesaian tidak ada biaya bahan ya, karena biaya bahan 0 di sini. Maka untuk unit ekuivalen produksinya kita hitung langsung pada biaya konversinya. Ya, biaya konversi rumusnya sama. Untuk cari UEP-nya, produk selesai. Jadi produk selesai pada departemen kedua ini bisa dilihat di sini. Produk selesai artinya produk ini sudah bisa ditransfer ke gudang. Ini artinya produknya sudah selesai. Di sini ditulis biaya konversi, rumusnya untuk perhitungan UEP biaya konversi 47.500 unit ditambah dengan produk dalam proses akhir. Produk dalam proses akhir departemen penyelesaian 250 unit. 250 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Saya kembali lagi ke soal ya. Tingkat penyelesaiannya adalah 80%. Jadi kita tulis lagi di sini 80%. Bisa langsung dikalkulasi, totalnya semuanya 47.700 unit. Ketemu UEP-nya. Berarti kita sudah menjawab di pertanyaan pertama ini, sudah terjawab ya. Hitunglah unit ekuivalen produksi pada departemen pencampuran, UEP-nya sudah ada, dan departemen penyelesaian juga unit ekuivalen produksinya juga sudah ada. Berarti sudah terjawab gitu ya. Kita bisa langsung melanjutkan membuat laporan biaya produksi departemen pencampuran. Kita tulis dulu PT-nya. PT-nya tadi PT Sabar. Kemudian yang akan kita lakukan adalah membuat laporan harga pokok produksi. Kita mulai dari departemen 1 atau departemen pencampuran, nanti baru kita
lanjutkan ke departemen penyelesaian. Jadi kita membuat laporannya dua. Periodenya pada bulan September 2020 ini misalnya ya. Apa sih isinya untuk membuat laporan harga pokok produksi? Yang pertama ini ada namanya schedule kuantitas, yang kedua pembebanan biaya, dan ketiga pertanggungjawaban biayanya. Schedule kuantitas atau schedule produksi. Ini apa sih yang ada di dalam schedule kuantitas? Ada produk masuk proses dan hasil pemrosesan selama satu produk tertentu. Di kuantitas pertama ini produk masuk proses atau kita tulis input ya, input atau sama dengan produk masuk proses. Inputnya ini berapa, kita bisa lihat di soal. Input atau produk masuk proses nilainya 48.000. Jadi kita bisa tulis di sini. Ini karena nanti akan kita samakan dengan nilai outputnya, jadi agak jauh ya di sini. 48.000 unit. Selanjutnya kita tulis hasil pemrosesan selama satu produk tertentu tersebut berapa, atau outputnya. Outputnya ini terdiri dari produk selesai atau produk yang sudah ditransfer ke departemen selanjutnya. Kita tulis ya, produk ditransfer ke departemen penyelesaian. Ini sama dengan tadi ya, saya masih ingat 47.800 unit. Lalu ada yang namanya produk dalam proses akhir. Produk dalam proses akhir pada departemen pencampuran ini untuk tingkat penyelesaiannya pada bahan atau pada BBL itu 100%, dan untuk konversinya ini 60%. PDP akhir 180 unit. Kita total masih ada produk hilang awal proses. Ini memperpengaruh ya ke pemrosesan produk. Jadi produk hilang awal proses ini ada 20 unit, harus kita hitung ya. Masih ada produk hilang awal proses, produk hilang awal proses sama dengan 20 unit. Baru dijumlahkan khusus untuk outputnya. 47.800 unit ditambah 180 unit ditambah dengan 20 unit, hasilnya sama dengan 48.000 unit. Nah, terdiri dari produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian atau produk selesai, dan produk dalam proses akhir, lalu produk hilang di awal proses. Ada 3 komponen di sini. Dan nilai dari output atau hasil pemrosesan selama periode tertentu ini harus sama dengan inputnya. Jadi intinya output ini harus sama dengan inputnya, nilainya sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah, ada yang belum masuk ke dalam komponennya gitu ya, bisa dicek lagi. Nah, setelah schedule kuantitas atau schedule produksi sudah selesai, kita lanjutkan dengan pembebanan biaya supaya agak lenggang gitu ya. Saya akan ke slide selanjutnya. Ya, pembebanan biaya
yang kedua gitu ya, itu kita cari biaya produksi. Biaya produksi ini nanti kita akan bagi, sebaiknya dibuat tabel ya, tapi saya nggak buat tabel. Ini mudah-mudahan tidak terlalu berantakan. Terdiri dari jenis biayanya apa, kemudian total biayanya berapa, dan UEP-nya berapa, karena ini nanti UEP bisa untuk menghitung biaya produksi per unitnya, baru nanti ketahuan berapa biaya per unitnya, biaya produksi per unitnya ya. Jenis biaya produksi masih ingat ya, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk nilai total biaya produksi bisa kita lihat dalam soal. Biaya produksi pada departemen percampuran ini bisa ditulis ulang ya. Di sini totalnya untuk bahan baku langsung 14.394.000 rupiah. Kemudian BTKL-nya 9.581.600 rupiah. Yang biaya overhead pabriknya 4.790.800 rupiah. UEP, nilai UEP ini kita bisa lihat pada poin paling awal. Jadi kita menghitung biaya ini ya, menghitung unit ekvivalent produk. Kita lihat UEP-nya untuk departemen pencampuran khusus BBL-nya 47.950 unit, dan biaya konversi yang terdiri dari BTKL dan BOP-nya 47.908 unit. Ini perhitungan tulisannya jangan sampai salah ya, walaupun angkanya agak mirip. Untuk bahannya tadi 47.980 unit, dan biaya konversi 47.908 unit. Ini sama ya, BTKL dan BOP 47.908 unit. Untuk perhitungan biaya per unit, caranya adalah total biaya produksi dibagi dengan UEP ya. Kalau di modul ini tulis ini A, ini B untuk perhitungan biaya per unit, berarti atau ini C sama dengan A dibagi dengan B. Total biaya produksi dibagi dengan UEP-nya, itu baru ketemu biaya per unit. Bahan baku langsung 14.394.000 dibagi dengan UEP-nya, nilainya adalah 300 per unit. Oleh kemudian ini 200 per unit dan 100 per unit ya. Ini biaya per unitnya. Kita cari totalnya. Untuk total biaya produksi ini tadi sudah dihitung ya di soal 28 itu 766.400, dan total biaya per unitnya ini 600 rupiah per unit. Oke, selesai untuk pembebanan biaya produksinya dan biaya per unitnya. Selanjutnya di tahapan paling akhir kita akan menghitung pertanggungjawaban biayanya, atau kita hitung harga pokok produksinya. Ini yang ada di soal ya, untuk menghitung harga pokok produksi baik produk yang selesai maupun produk yang masih dalam proses. Harga pokok produksi untuk produk yang masih dalam proses dengan produk yang selesai, kita hitung dulu yang HPP, kita singkat ya, HPP produk selesai. Untuk menghitung HPP produk selesai, rumusnya adalah produk selesai dikalikan dengan total biaya per unit. Jadi produk selesai dikalikan dengan total biaya per unit. Produk selesainya berapa pada departemen pertama? Produk selesainya adalah ya yang sudah ditransfer ke departemen
selanjutnya ini tadi 47.800. Kita terus 47.800 dikali total biaya produksinya ini ya, total biaya produksinya 600 sama dengan totalnya adalah sini saja deh, 28.680.000 rupiah. Lalu kita lanjutkan ke harga pokok produk yang masih dalam proses. Untuk cari HPP produk yang masih dalam proses, kita cari masing-masing, baik untuk BBL-nya, untuk BTKL-nya, dan BOP-nya. Ini rumusnya. Yang pertama, kita cari PDP akhirnya, produk dalam proses akhir. Sini aja. Produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian dikali dengan biaya per unit ya. Jadi produk dalam proses akhirnya berapa, tingkat penyelesaiannya berapa, baru dikalikan dengan biaya per unit. Ini saya hapus dulu. Produk dalam proses akhir pada masing-masing bahan ini ya, pada departemen 1 atau departemen pencampuran, nilainya masing-masing adalah 180 unit PDP akhirnya. Kemudian dikalikan dengan tingkat penyelesaian bahan 100% dan biaya konversi masih ingat ya 60% masing-masing. 60%. Kemudian dikali dengan biaya produksi per unit. Ini biaya produksi per unit. Kita pindahkan. Yang pertama 300 untuk bahan, untuk tenaga kerja 200, dan BOP-nya 100. Kita kalkulasi. Untuk bahan baku langsungnya 54.000 rupiah, kemudian BTKL-nya 21.600 dan BOP-nya 10.800. Totalnya sama dengan sini ya. Kita tulis di sini totalnya 86.400 ditambah dengan HPP produk selesai ya. Ini ditambah dengan HPP produk selesai, jadi total harga pokok produksi seluruhnya sama dengan 28.766.400 ya. Ini pertanggungjawaban biayanya sudah ketemu 28.766.400. Ini harus balance atau harus sama dengan pembebanan biaya pada poin kedua. Ini kan ya. Sama-sama 28.766.400. Kita sudah menyelesaikan laporan harga pokok produksi pada departemen pertama. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk ke departemen kedua.